sejarah Bolaang Mangondo tidak pernah terpikir dalam cita-cita Sumitro Tegelang. Belajar dari jam berapa? Jam 9, Pak. Arya, belajar dari jam berapa? 8, Pak. Jam belajar? Ya. Di saat dirinya tengah menekuni profesi abdi negara sebagai aparat kepolisian, menyidik sejarah Bolaang Mangondo menjadi bagian penting hidupnya saat ini. Pak Sumitro, sehubungan dengan berita yang beredar dan ini sudah berjalan mungkin sudah cukup lama ya. Pak Sumitro sebagai pencetus atau pamong dalam hal mengembangkan dan menggali semua sejarah-sejarah pemalik ya. Untuk itu dengan kesempatan ini saya ingin bertanya sampai sejauh mana pekerjaan Pak Mitro menyangkut rumah adat dan situs yang telah ditemukan selama ini. Siap, izin melaporkan Komandan. Saya sebagai juga Babin Kamtibmas Binaan Desa Kepanakan 1 telah dibuat replika rumah adat Pemalik. Sampai dengan saat ini Komandan berjalan dengan aman terkendali. Pertemuan dengan para tokoh-tokoh adat, para tokoh-tokoh masyarakat berjalan dengan baik. Namun di saat situasi sekarang pandemi, kami menyesuaikan tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa berjalan dengan baik. Dan kemudian Komandan izin melaporkan situs Rumah Pemalik yang sebelumnya dibuka sebagai museum kecil bagi pelajar-pelajar yang juga ingin datang mempelajari sejarah dan budaya tentang Bolaang Mangondo Raya. Kita buka, namun aksesnya kita sesuaikan dengan protokol COVID yang ada saat ini, Komandan. Izin Komandan melaporkan. Pak Sumitro sebagai yang bertanggung jawab di lokasi itu harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekali itu saja yang perlu disampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga tetap jaya. Siap, Komandan. Terima kasih. Hormat, Komandan. Keresahan Sumitro akan sejarah Bolaang Mangondo berawal saat dirinya menjadi ajudan Hanum Sugeha, ibunda mantan Bupati Bolaang Mangondo, Marlina Moha Sihaan. Dari Hanum yang masih keturunan Raja Abraham Sugeha, memimpin Bolaang Mangondo tahun 1880 hingga 1893. Sumitro mendengar cerita soal Raja Eugenius Manopo yang diasingkan ke Pulau Robben, Afrika Selatan, hingga cerita tentang kerajaan. Komalik adalah istana dari kerajaan yang kemudian karena periodisasi di tahun 1950 sampai tahun 1960 terjadi pergolakan politik di Indonesia. Rumah adat Komalik ini, istana Komalik ini punah. Sehingga kami dari desa adat Kepanakan kemudian berembuk dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat. Kemudian ada bantuan dari Direktorat Ketuhanan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mendapat bantuan untuk merevitalisasi kembali bangunan rumah adat ini. Sehingga bangunan rumah adat ini kita bisa bangun kembali dan penggunaan fungsinya sangat bermanfaat, terkhusus bagi masyarakat kota-kota Mobagu dan pada umumnya wilayah Bolaang Mangondo Raya. Karena seluruh kegiatan-kegiatan baik pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dapat dilangsungkan di tempat ini. Kemudian di tempat ini juga kami membuat semacam museum kecil di mana ada berbagai macam alat-alat dari Bolaang Mangondo Raya di masa lalu
yang kami kemudian revitalisasi, kami tempatkan di sini. Sumitro menjadi sumber sejarah Bolang Mangondo dari secara lisan hingga ke dunia maya. Hingga akhirnya Sumitro meyakini kerajaan Bolang Mangondo pernah menjadi kerajaan yang teritorinya diakui dunia internasional. Tetapi sayang, saat ini hampir tidak terekspos. Menggali topik terkini tanpa beropini, membahas lebih dalam dan membuka fakta yang belum terungkap. Bersama narasumber kompeten. Indonesia Bicara, Senin Selasa dan Kamis Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Replika Komalik adalah salah satu keinginan Sumitro, yang mana Komalik menjadi tanda sejarah tanah bumi Totabuan, Bak Zamrud Katulistiwa yang hampir padam digerus abad masa kini, namun bangkit dan hadir memenuhi ruangan kehidupan masyarakat Bolang Mangondo. Dengan adanya rumah Komalik ini cukup antusias dari masyarakat, apalagi di bidang gotong royong, saling membantu setiap satu kegiatan kemasyarakatan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bersangkutan dengan hubungan adat istiadat adat yang ada di Desa Keponakan 1. Ini bagi saya selaku pimpinan pemerintahan dalam desa dan selaku pemangku adat sangat bersyukur, karena di mana masyarakat yang generasi tua, generasi menengah, dan generasi muda turut serta untuk membantu di kegiatan ini, dan sangat menjadi satu kebanggaan dari desa, karena ini semua rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong selalu terjalin. Ada figur dan tokoh pemuda yang kiprahnya yang sebenarnya yang ada sekarang di bidang kepolisian. Namun saudara Bapak Mitro Tegala punya satu kelebihan, terutama di bidang budaya, yang dimana di Desa Keponakan 1 ini barangkali satu titisan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena memiliki generasi muda penerus di masalah adat ini. Sebagai replika istana kerajaan Bolang Mangondo, di dalam Komalik tentunya ada barang-barang sisa peninggalan masa lalu yang dikumpulkan oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke Komalik sebagai koleksi. Rumah adat Komalik di Bolang Mangondo ini sudah sejak sebelum Belanda masuk di Bolang Mangondo. Rumah adat Komalik ini sudah ada, tetapi karena perkembangan selanjutnya rumah Komalik ini katakanlah hilang begitu saja. Alhamdulillah kita bicara hari ini, dan khusus di Desa Keponakan 1 ini pada tahun 2019 mendapat bantuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mendapat dana untuk membangun rumah adat Komalik ini. Baru hari ini ada seorang polisi yang sangat peduli dengan, terutama dengan sejarah daerah, kemudian mengenai adat. Selanjutnya bahwa dengan adanya rumah adat Komalik ini
disinilah tempat untuk membicarakan, kita berkumpul tokoh-tokoh adat di Bola Mongondo Raya ini untuk membicarakan masalah adat Bola Mongondo. Selanjutnya alat-alat tradisionalnya, kemudian sanggar tarinya yang ini perlu selanjutnya dikembangkan karena memang ini harus dilestarikan untuk menunjukkan jati diri daripada masyarakat Bola Mongondo secara keseluruhan dan khususnya masyarakat Desa Kepanakan 1 ini. Benda-benda yang kemudian berada di rumah adat replika Komalik ini memang sampai dengan saat ini banyak dari warga yang kemudian datang memberikan benda-benda yang kemudian sudah menjadi peninggalan dari Bola Mongondo Raya di masa lalu yang tersimpan di rumah-rumah warga. Banyak juga yang kemudian datang diantarkan di tempat ini sehingga menjadi koleksi juga dari rumah adat Komalik ini. Kemudian selain dari barang-barang kuningan, kemudian barang-barang perunggu yang menjadi dihibahkan oleh masyarakat, di tempat ini juga kita memang merevitalisasi kembali berbagai macam alat dari Bola Mongondo Raya. Salah satu contoh memang alat-alat musik, alat-alat seni dan tradisi dari Bola Mongondo yang sampai dengan hari ini memang banyak yang sudah punah. Kami merevitalisasinya kembali dengan cara kami bersyukur menemukan berbagai arsip dan dokumen dari masa Hindia Belanda. Salah satu contoh alat musik di Bola Mongondo yang terdokumentasi dengan baik oleh salah satu peneliti dari Swedia bernama Dr. Kaudenwater yang datang ke Bola Mongondo Raya periodisasi tahun 1917 sampai 1921. Beliau kemudian mendokumentasikan alat-alat seni dari Bola Mongondo ini dalam bentuk buku sehingga kami bisa merevitalisasinya. Ada berbagai alat musik. Yang pertama rababo, kemudian banggani, kemudian oli-oli, musik gambus. Banyak alat-alat musik yang kemudian kami revitalisasi lagi, kemudian ditempatkan di tempat ini. Kami berlatih, berpeluh, mencapai kondisi terbaik, bertanding, berlaga, berprestasi, raih medali. Sukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 23 September hingga 15 Oktober 2021. Taklukkan rintangan, raih prestasi, Toran bisa hanya di TVRI. Sejarah Bolaang Mongondo harus dilestarikan demi kehidupan yang terus berjalan agar tidak tenggelam dan mampu bertahan menjadi akar budaya yang terus merekat dalam jiwa para penerus bangsa. Sejarah, adat istiadat, seni dan budayanya. Ini berbagai macam dari alat-alat seni dari Bola Mongondo. Syukur hari ini ternyata berbagai macam alat-alat dari Bola Mongondo terdokumentasi dengan sangat baik di berbagai macam museum yang ada di Eropa. Salah satu contoh seperti alat-alat ini kan. Ini sampai dengan saat ini alat-alat ini masih berada di museum Swedia dan kemudian di sebagian di Belanda. Di Komalik ini kita coba revitalisasi lagi. Ini macam-macam alat-alat musik ini, ya. Seperti contoh ini banggani, ini, kan? Ini alat musik banggani sudah tidak dimainkan lagi. Ini sudah punah kan? Karena hari ini yang bertahan tinggal alat musik, ini gambus. Di sini kita revitalisasi lagi supaya adik-adik sekalian yang dari Bola Mongondo generasi hari ini tahu ternyata
kita orang punya leluhur di masa lalu, kita orang punya kakek nenek buyut di masa lalu juga sudah menggunakan alat-alat ini alat-alat musik ini. Ini termasuk alat-alat, ini ada berbagai macam, ini namanya kabela. Ini kabela. Kemudian, nah ini orang-orang dulu menggunakan alat-alat seperti ini dalam rangka digunakan untuk kehidupan sehari-hari, pakai di dapur segala rupa. Ini alat-alat musik. Ini tungkang, andai. Dulu kan belum ada pam dan lain-lain kan. Nah, mereka pakai ini untuk menimba air di kebun. Ya, ini berbagai macam alat-alat dari Bolang Mongondo Raya yang hari ini diusahakan ditempatkan di sini, direvitalisasi. Ada sebagian alat yang sudah punah, direvitalisasi lagi supaya kita generasi muda dari Bolang Mongondo Raya punya jati diri dan bangga bahwa ternyata leluhur kita punya alat-alat seperti ini. Kita harus jaga, kita harus lestarikan, dan kalau bisa berbagai macam alat-alat seperti tadi itu belajar karena itu menjadi kebanggaan. Belajar alat musik gambus, belajar alat musik banggani, belajar tarian dana-dana, itu penting sekali. Kita orang selain juga harus tahu perkembangan global, perkembangan dunia internasional, tetapi jangan lupa tentang budaya dan jati dirinya kita, bangsa Indonesia. Karena bersyukur Indonesia sebagai bangsa yang besar ini sangat kaya, dia punya adat istiadat, budaya, dia punya sejarah, dan ini kebanggaan dari kita, putra-putri warga Indonesia. Di sela tugas sebagai polisi, Sumitro juga sering menjadi pembicara di berbagai seminar dan dialog tentang sejarah dan budaya. Kesempatan itu pula, Sumitro ingin perluasan narasi tentang Bolaang Mongondo dari tarian lokal hingga integrasi daerah ke Republik Indonesia pada tahun 1948 hingga 1950 terus disuarakan. Kehadiran Komalik bagi masyarakat Bolaang Mongondo, khususnya di Kelurahan Kopandakan, tidak hanya meletakkan identitas sejarah masa lalu, tapi menjadi tanda nilai budaya dan harus tetap lestari agar generasi masa depan mampu menjadi generasi yang bangga dengan latar budayanya sebagai identitas diri yang kokoh. Sajian lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara menemani Anda dan mengobati rasa rindu akan tanah kelahiran. Musik Indonesia, Salam Manis, setiap Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tarian khas Tanah Totabuan yang masih lestari sampai saat ini, yaitu tari kabela
dan tari tuitan menjadi tarian penyambutan. Tari tuitan ini adalah sebuah tarian perang yang merupakan di masa lalu, di saat para raja berperang pulang dari medan perang, disambut penuh oleh para pengawal-pengawal ini. Kemudian tari tuitan ini saat ini di wilayah Bola Mongondo Raya kemudian digunakan dalam rangka menjemput tamu-tamu dari luar ataupun tamu-tamu yang ada di wilayah Bola Mongondo Raya. Dana-dana ini memang terdiri dari beberapa orang, termasuk penari dana-dana, kemudian ada pemetik gambus sekaligus membawakan pantun. Di dalam proses tarian dana-dana ini, pemetik gambus dengan membawakan pantunnya, biasanya pantun-pantun dari Bola Mongondo ini kemudian memberi nasihat ataupun juga ada pantun yang berisi jenaka, sehingga memang di masa lalu, di masa kerajaan Bola Mongondo di masa lalu, dana-dana ini juga dipentaskan di istana-istana kerajaan Bola Mongondo. Kemudian perkembangannya sehingga kemudian gambus-gambus ini bisa bertahan karena orang-orang tua di saat ada kegiatan gotong royong di masa lalu, kemudian mereka dalam Bola Mongondo dikenal dengan momosat, mereka kemudian datang di suatu tempat untuk bekerja sama, bergotong royong secara bersama-sama. Setelah di jam-jam istirahat, mereka kemudian melakukan pentas tari. Ada pemetik gambus, kemudian ada penari dana-dana, sehingga tari dana-dana ini di kalangan para senior terjaga dengan baik. Tarian ini menjadi identitas budaya, tidak hanya sebatas tarian, tapi juga nafas budaya masyarakat Bolaang Mongondo. Serenade, karena kota Buan, jika kau bertandan ke rumah kami, akan kusuguhi gurih sayur gedi, renyah kacang goyang, haring koge warisan moyang. Tarian kabela menyambutmu gemulai bergoyang. Suguhkan siri pinang tanda adat kehormatan. Riak danau mooat berkilau, harum belerang ambang disemai dari kayangan, sejuk air kolam pakan tawarkan kesegaran. Inilah tanah kota Buan. Keberadaan Komalik tidak hanya sekedar hiasan semata, namun dapat menjadi monumen yang indah yang melukiskan keagungan budaya bangsa sebagai bangsa yang mampu merawat budayanya sendiri dan tidak meninggalkannya sampai bumi ini hilang dari permukaan. Inggaidon kita komintan seluruh masyarakat Timbora Mongondo Raya, Inta Wimbora Mongondo, kita komintan moto batu morintak Kumbora Mongondo. Dika kodeongan ing kayo mogoguyang naton, moto tompiaan, moto tabian, bo moto tanoban. Syukur manto.